selamat sore sahabat BKM dimanapun Anda berada. Senang-senang ini hari ini kembali coba menemani Anda lewat syari senandung nasyid dan berita Islami untuk edisi hari ini Sabtu akhir pekan 16 Juli 2022 bersama Ustaz Susilo Utomo nanti membahas kajian kitab Nasoih Ibad karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Ocha. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke, sahabat BKM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian kita setiap hari Sabtu bermanfaat untuk menambah wawasan kita ya. Karena tidak sedikit di antara kita yang mungkin tidak pernah mengenyam dunia pendidikan di pesantren, sehingga kita tidak tahu apa itu isi dari kitab Nasoih Ibad yang memang biasanya di pesantren itu diajarkan. Apalagi kalau pendengar ada yang memang membeli kitab ini sambil melihat, sambil mendengar, itu lebih luar biasa. Iya, jadi bisa tahu ya. Ya. Ini halaman ke-24 kalau ada yang punya kitabnya. Dari bab yang keempat, halaman 24. Iya, untuk hari ini sahabat BKM bab Ar-Rubangi atau bab yang keempat dan makalahnya masih makalah yang ke-15 tapi bagian yang kedua atau part 2 ya. Nah, kami juga mengundang partisipasi Anda sahabat BKM seperti biasa di 0735481800 atau SMS dan WA di nomor yang sama 081172418000. Langsung saja kita kupas bagian yang kedua ini dari makalah yang ke-15. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairun jazallah Sayyidana Muhammadan anna wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Kaum muslimin pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, yang insya Allah pagi sore ini kita semua orang-orang yang dikaruniai dengan keberkahan-keberkahan yang memang Allah siapkan untuk kita ke depan dan yang sudah lalu insya Allah. Baik, seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita sore ini muasalah kepada mu'alif dan musyarrih hadal kitab, dan untuk kita juga pendengar yang di studio semua akan menjadi baik-baik saja, baik yang sudah lalu dan baik yang akan datang. Karena sesungguhnya manusia itu hanya punya tiga hari, kemarin, hari ini, dan esok. Insya Allah kemarin Allah tulis dengan yang baik, hari ini juga Allah takdirkan dengan yang baik, dan yang akan datang esok maksudnya Allah akan beri dengan titik takdir yang baik. Al-hadini as-solehah wa ala ma nawabihi salafun as-solihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pendengar DBKM dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan makalah yang ke-15 ini yang sekedar merefresh ingatan kita bahwa kemarin sudah kita sampaikan 4 perkara yang menjadikan orang itu celaka. Dan hari ini ada 4 perkara yang akan menjadikan manusia bahagia. Apa itu? Wa alamatus sa'adati arba'atun. Alamat atau tanda-tanda orang itu bisa menjadi sa'adah. Sa'adah itu adalah bahagia. Sa'adah itu adalah senang. Sa'adah itu adalah kondisi hati yang riang. Apa di sini? Dzikrudzunubil madiyah, yaitu mengingat-ingat dosa-dosa yang lalu. Mengingat-ingat dosa-dosa yang sudah dilakukan kemarin. Ingat bahwa kita hanya punya 3 hari. Hari kemarin itu sudah lampau, gak mungkin kita akan kembali ke hari kemarin.
hari ini adalah kenyataan dan hari esok adalah hari harapan. Nah, orang-orang yang akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti adalah orang yang selalu mengingat-ingat keburukannya, selalu mengingat-ingat dosa yang pernah ia lakukan. Kapan mengingatnya? Di alam realita. Alam realita itu kapan? Alam kenyataan hari ini maksudnya. Jadi hari ini kita menyesali hari kemarin, dan hari ini akan menjadi hari kemarin untuk hari esok. Begitu. Hari esok itu adalah harapan yang belum kita lalui, tapi dia akan menjadi kenyataan. Kapan? Ya besok. Dan hari lusa itu akan menjadi hari harapan. Seperti itu terus bergulir sampai kapan? Sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya apa sih dzikrudzunubil madiyah? Dzikrudzunubil madiyah adalah zikir atau ingat dan di dalamnya dimuati atau dihiasi atau dibarengi dengan yang namanya an-nadam. An-nadam itu kalau bahasa kita adalah penyesalan, Mbak. Kita ingat tentang dosa kita yang lalu, itu harus dibarengi dengan penyesalan. Untuk apa kita ingat, tapi ingatnya dengan tertawa, terbahak-bahak. Tidak ada penyesalan, hanya ingat saya kemarin dosa ya, sekarang dosa lagi. Nah, itu berarti orang cengas-cenges, celenges. Orang yang nggak ada penyesalan, hanya mengingat. Nah, maksudnya mengingat di sini dalam syarahnya Imam Nawawi menjelaskan bin nadami wal istighfar. Hatinya menyesal, lisannya beristighfar. Dan jangan juga kemudian kita mengagungkan penyesalan. Boleh jadi dari penyesalan ini akan lahir dosa baru. Karena ada orang yang gak pernah melakukan dosa besar, pengen agar taubatnya itu dahsyat, berusaha justru melakukan maksiat. Agar apa? Agar kondisinya bisa merasakan bagaimana kondisi hati yang menyesal. Itu sebenarnya juga gak perlu. Bahkan ada riwayat yang masyhur, meski di sana banyak yang berbeda versi. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu menceritakannya beda dengan kitab yang lain. Di dalam kitab Durratun Nasihin, riwayat itu adalah riwayat yang dia terjerumus karena penyesalannya, ingin menyesal. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Barseso. Jadi dalam versi kitab Durratun Nasihin, versinya dia ini ingin menyesal sebagaimana menyesalnya orang yang berdosa. Karena menganggap bahwa orang yang berdosa itu menyesalnya beda dengan orang yang gak pernah berdosa. Ceritanya adalah bermula dari dia, seorang ulama yang masyhur di zamannya. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan si Barseso ini punya murid sampai 60.000. Kita bisa bayangkan pesantren hari ini pun itu orang kiai punya 1.000 santri itu udah dahsyat. Ini Barseso di zaman itu sudah memiliki murid yang jumlahnya 60.000. Dan rata-rata muridnya punya karomah karena ilmu yang ditransfer tadi. Karomahnya apa? Hampir semua murid yang 60.000 itu bisa terbang ke langit. Saking hebatnya, saking riadohnya dahsyat. Dan Barseso ini selain dia mengajar kepada murid-muridnya yang jumlahnya sekian itu, yang memang tidak menetap seperti di pesantren, tapi jumlahnya sekian. Kalau bahasa sekarang viewernya lah Mbak gitu ya. Kita ini kan sekarang kadang kejar-kejaran viewer. Paling banyak viewernya berapa. Kita punya Facebook viewernya berapa. Kita punya Instagram viewernya berapa. Kita punya dan lain sebagainya. Padahal itu bukan ukuran, bukan tolok ukur keberhasilan dakwah sebenarnya. Tapi juga bisa menjadi ukuran, kan begitu.
Karena memang ada juga ulama yang nggak mau terjun di dunia sosial, di media sosial ada. Viewernya juga banyak, tapi viewernya di hati, bukan karena like jempolnya, bukan karena ingin mengikuti di media sosialnya. Mendengar? Nah, Barseso ini viewernya 60.000. Bagus banget di zaman itu. Nah, kesukaan beliau adalah uzlah. Dia punya tempat khusus di tengah hutan, Mbak, yang dia hanya sendiri melakukan ibadah. Siang, malam, pagi, sore, nggak pernah berhenti iktikaf di tempat dia beribadah. Setiap hari bila dia tidak mengajar. Jadi dia punya jadwal khusus. Jadi dalam 1 bulan, seminggu untuk keluarganya, seminggu untuk mengajar, seminggu untuk dia iktikaf di tempat ibadahnya yang khusus tadi. Semacam mihrab lah, seperti itu. Nah, terdengar, iblis mendengar, malaikat memuji bagaimana kedahsyatan, kehebatan si Barseso ini. Jadi Syekh Barseso ini terkenal di langit juga di kalangan iblis dan jin. Hingga akhirnya iblis ini merasa gelisah. Karena iblis ini punya dengki dengan manusia yang luar biasa. Khawatir nanti Barseso jumlah muridnya semakin banyak, berarti nanti jumlah pengikut iblisnya semakin sedikit. Dia mulai risau iblis ini. 1 iblis dikirim untuk mengganggu Barseso, enggak tembus, tidak akan bisa. Ada lagi yang mengganggunya melalui ini, melalui itu, tetap istiqomah dalam ibadahnya. Ternyata, Mbak, di dalam dunia iblis itu juga ada iblis senior. Ada iblis senior, ada iblis emperan, ada iblis yang memang sudah lama mengganggu tokoh-tokoh besar. Itu dikumpulkan sama iblis ini. Siapa yang berani dan siapa yang mampu mengganggu Barseso. Ada iblis yang sudah senior, sudah jutaan tahun mungkin dia hidup, dan memang mereka ditangguhkan kematiannya, tapi tetap nanti dia akan juga mati. Iblis juga akan mati. Nah, saya katanya, ya udah sekarang kamu saya tugaskan, ada SK-nya, Mbak. SK mengganggu Barseso. Kira-kira begitu. Berangkatlah dia. Assalamualaikum, menemui Barseso di tempat kediaman khususnya, mihrabnya dia, yang dia selalu berdoa dan iktikaf di situ, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam dan sebagainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa gerangan? Saya adalah si Anu. Saya adalah fulan. Saya adalah ini dan sebagainya. Saya adalah musafir. Saya ingin berdiam di sini sebentar. Ingin iktikaf bersama Bapak. Ingin iktikaf bersama Kiai. Kira-kira begitu. Awalnya enggan si Barseso ini, karena memang selama ini belum ada yang datang seperti ini. Selalu datang hanya sebagai murid, dan nanti akan ada pertemuan berikutnya di bulan berikutnya atau di minggu berikutnya. Tetapi ini enggak. Seakan memaksa dengan lidahnya yang fasih, dengan rayuannya yang dahsyat. Memang iblis suka merayu kan. Akhirnya ya sudah, kalau begitu silakan kamu di pojok sana iktikafmu, saya di pojok sini. Semalaman, Mbak, yang iblis tadi atau kiai jadi-jadian tadi itu beribadah tanpa henti, Mbak. Sholat, zikir, wirid. Kalau sudah berzikir nggak bergerak dan nggak mengantuk, Mbak, semalaman. Begitu semalaman berikutnya, pagi begitu juga. Barseso nggak mampu karena memang manusia dituntut untuk makan dan minum, untuk juga harus tidur. Barseso tidur, tapi Barseso masih belum begitu tertarik, belum begitu terpesona atau kaget dengan perlakuannya ini, ya masih biasa. Karena Barseso juga mampu 3 hari nggak makan dan sebagainya. Ini sudah 3 hari tetap nggak makan dan duduk di situ. Yang herannya Barseso nggak juga ke toilet, Mbak. 3 hari 3 malam nggak juga ke toilet. Padahal si Barseso selalu ngomong, Tuan, itu saya sediakan tempat untuk tidur untuk kamu di pojok itu. Tidurlah Tuan, agar nanti bisa beribadah kembali. Apa jawabannya? Nggak ada jawaban. Diem dan terus berzikir. Hari yang ke-7, heranlah Barseso. Ini bukan manusia biasa ini.
Ini luar biasa ini. Ini mengalahkan aku ini. Ada rasa cemburu. Kok ada orang di zamannya bisa melebihi ibadahnya? Mulai hatinya ingin bertanya tapi masih malu. Tetapi karena penasaran ini lebih dahsyat menggaung di relung hati si Barseso, akhirnya dia menepuk bahu orang ini yang menjadi katakanlah ulama jelmaan tadi, jelmaan iblis. Hai fulan, kok kamu bisa seperti itu ibadahmu? Ada apa gerangan? Saya yang sudah menjadi masyhur di dunia ini, nggak ada yang nggak kenal saya. Saya ini sudah menjadi tokoh yang diidolakan. Bahkan belum ada yang menyamai ibadahnya seperti ibadahku. Tapi kok sekarang ada orang yang melebihi ibadahku? Bagaimana bisa ini? Tuan, biasa saja bagi saya Tuan. Kenapa saya bisa seperti ini? Kamu pengen resepnya? Iya Tuan, saya pengen resepnya. Bagaimana saya bisa beribadah seperti Tuan? Saya ingin mengalahkan ibadahnya Tuan, yang tidak makan, tidak minum, dan tidak lapar, dan tidak haus, dan tidak ngantuk. Ya sudah. Bermula kenapa saya bisa seperti ini? Ini rayunya siapa? Rayunya iblis. Bermula dari penyesalan. Aku ini menyesal karena pernah berbuat dosa yang banyak dan dosa-dosa besar. Jadi bagi orang yang pernah melakukan dosa besar seperti saya dan jumlahnya banyak, maka nanti orang itu akan beribadah seperti saya. Tidak ada relung hati saya yang kosong untuk yang lain. Ini dahsyatnya iblis. Hanya fokus sama Allah hingga aku tidak lagi merasakan lapar. Aku tidak lagi merasakan haus. Dan aku tidak lagi kentut selama 7 hari pun mampu. Kenapa? Karena penyesalan hatiku penuh. Penuh hatiku dengan penyesalan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Tertariklah Barseso ini. Lalu dosa besar apa yang harus aku lakukan agar aku bisa merasakan penyesalan seperti yang Tuhan rasakan? Mulai tertarik ini. Senyum hatinya si iblis ini. Kamu dosa saja. Seperti apa? Membunuh. Gak mungkin Tuhan kalau aku membunuh. Aku ini ulama besar. Gak mungkin kalau aku membunuh. Nanti justru saya malah di penjara nanti. Bagaimana dan sebagainya. Ya sudah, kalau memang gak membunuh, berzina. Gak mungkin juga Tuhan berzina aku ini. Bagaimana aku berzina? Gak mungkin. Saya ini tokoh yang diidolakan. Gak mungkin. Pokoknya bilang gak mungkin. Ya sudah, gini saja. Coba kau minum arak walaupun sedikit. Ini kayaknya lebih pantas untukmu. Untuk memulai dosa besarmu. Agar kamu punya rasa penyesalan seperti yang saya rasakan. Tertarik Mbak si Barseso ini. Berangkatlah dia ke tempat di mana yang ditunjukkan oleh iblis ini tadi, yang menjelma seorang kiai tadi. Di tempat itu dia memesan arak. Kemudian dia apa? Dia melihat seorang yang cantik di situ, pelayannya. Ternyata pelayan cantik itu juga sebenarnya punya suami. Begitu hari sudah sepi, araknya diminum seteguk, ditambah lagi seteguk, ditambah lagi seteguk. Nggak kerasa Mbak. Dia asik dengan dunia barunya. Dia asik dengan dosa besar. Dengan harapan begitu nanti sudah dia berdosa besar, akan ada penyesalan dalam hatinya. Dan nanti akan ada ibadah dalam dirinya. Seperti ibadah yang orang di sampingnya kemarin. Bayangannya baik, niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Tidak perlu kita ingin menyesal seperti menyesalnya orang yang berbuat dosa. Cukup kita apa? Cukup kita membayangkan dosa besar. Itu sudah menghasilkan sebuah penyesalan sebenarnya. Karena melakukan dosa besar, menghindari dosa besar itu harus bisa, nggak bisa. Sementara kalau melakukan perintah, menjalankan perintah itu semampunya. Nah, Barseso itu mungkin alfa pengetahuan ini. Padahal dia seorang ulama yang harus mengajarinya demikian. Bahwa bisa nggak bisa, yang namanya larangan harus ditinggalkan. Itu harusnya yang diajarkan kepada muridnya. Sementara
perbuatan atau menjalankan perintah itu semampunya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa berduduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, telentang. Dan seterusnya. La ikraha fiddin itu maknanya itu, Mbak. Tetapi ada sebagian kita yang mengatakan la ikraha fiddin itu adalah apa? Tidak ada paksaan dalam beragama, maksudnya masuk agama Islam. Tidak, bukan itu maksudnya. La ikraha fiddin adalah maknanya orang yang beribadah di dalam Islam ini tidak ada paksaan. Ketika nggak bisa sholat, berdiri ya duduk. Kembali kepada cerita kita tadi. Akhirnya apa, Mbak? Sudah sepi, terus sudah mulai kunang-kunang dia, sudah mulai mabuk dia. Akhirnya apa? Akhirnya memaksa perempuan untuk dizinai di tempat itulah. Kemudian iblis apa? Menyamperin suaminya, bahwa mengatakan istrimu di tokomu, di kedaimu sedang dikerjai oleh seorang ulama besar. Akhirnya apa? Akhirnya ditangkaplah si Barseso, kemudian diarak-arak di masyarakat. Tapi Barseso merasa bangga. Kenapa? Dengan dia diarak sebagai orang yang berbuat zina, sebagai orang yang mabuk, sebagai orang yang jahat dan sebagainya, hatinya masih bangga, hatinya masih bergembira. Oh, setelah ini nanti saya akan bisa menyesal seperti menyesalnya si fulan yang tempo hari di tempatku. Tetapi tidak ternyata. Kenapa? Karena ketika dia disalib oleh masyarakat, begitu disepikan 3 hari, tidak makan, tidak minum, disiksa oleh mereka, datanglah si tuan tadi. Hai tuan, aku ingin menolongmu. Bagaimana mungkin kau bisa menolongku? Gampang tuan, ditunjukkan sit. Itu bisa langsung terbuka sesuatu yang harusnya tertutup. Kemudian dia percaya. Bagaimana caranya? Sudahlah, sekarang mintalah tolong samaku. Gimana saya minta tolong? Karena saya nggak bisa bergerak. Ya sudah, sekarang saya lepaskan. Tapi sebelum saya lepaskan, coba kamu beribadah dulu kepadaku. Sujud kepadaku. Bagaimana kamu saya sujud? Nggak mungkin saya sujud karena saya diikat. Udahlah, pakai isyarat saja. Begitu dia sujud pakai isyarat kepada iblis tadi, manusia kemudian datang menghajarnya dan akhirnya meninggal dunia. Pendengar dari BKM dimanapun Anda berada, ini ada pelajaran yang baik sekali untuk kita, bahwa kita tidak usah pengen menyesal dari dosa. Kenapa? Karena meninggalkan dosa itu harus bisa, nggak bisa. Jadi nggak usah coba-coba pengen berbuat dosa agar ada penyesalan. Karena sebenarnya dengan membayangkan dosa itu sendiri, sebenarnya sudah akan lahir penyesalan itu. Nggak boleh kita sampai kemudian haus dengan ibadah. Ini namanya orang haus dengan ibadah. Tamak dengan ibadah pun sebenarnya juga tidak terlalu dibolehkan, tidak terlalu dianjurkan. Kenapa? Karena nanti akan beda dan keliru, Mbak. Baik. Pendengar BKM dimanapun Anda berada. Yang kedua, itu tadi adalah zikrul dzunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah, yaitu melupakan kebaikan-kebaikan yang lalu. Ingat kembali pada kajian yang pertama tadi, bahwa kita hidup di dunia ini hanya punya 3 hari. Hari kemarin, hari kenyataan ini, atau hari ini, dan hari esok. Nah, untuk hal yang kebaikan juga yang pernah kita lakukan, kalau bisa dilupakan. Bagaimana maksudnya melupakan kebaikan? Ka'annaha lam taqo minhu, seakan belum pernah terjadi. Jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan kita, apalagi kebaikan kita itu memang untuk orang lain. Maksudnya apa? Kita pernah berderma kepada orang, gak usah diungkit-ungkit. Apalagi kita pernah baik dengan seseorang. Kamu itu kalau nggak saya tolong, kamu itu kayak anjing kecepit. Kamu itu kalau kemarin nggak saya tolong, kamu mungkin sudah mati. Kamu itu kalau nggak saya kasih, kamu nggak akan makan. Itu namanya mengungkit-ungkit kebaikan. Itu namanya berzikir atas kebaikannya. Dan ini tidak boleh.
Nah, orang-orang yang memang dia akan menjadi bahagia itu melupakan seakan tidak pernah terjadi kebaikan yang pernah dia lakukan. Pemberian kepada fakir miskin, pemberian kepada yatim tidak pernah diekspos. Pemberian kepada orang yang membutuhkan tidak pernah dikatakan dan tidak pernah diingat, seakan tidak pernah terjadi. Tapi ini jarang, Mbak. Sulit, Mbak. Kenapa? Di sini setan, di sini iblis akan bermain di lorong-lorong itu, di lorong-lorong hati kita, di lorong-lorong zihnun kita. Itu akan bermain di situ. Fulan, kenapa kamu nggak bangga dengan apa yang kamu lakukan? Lihatlah, nggak ada orang sekampung ini yang bisa buat masjid seperti kamu. Fulan, kamu harus bangga, sampaikan tuh. Orang nggak tahu kalau kamu itu yang bangun masjid ini. Kamu harus jadi imam. Kenapa kamu harus yang jadi tokoh di sini? Kamu yang bangun masjid ini. Kalau kamu nggak bangun, orang sini nggak ada masjid nih. Fulan, kenapa kamu nggak bangga? Nggak ada satupun seorang sekitar sini yang selalu bangun malam. Kamu yang bangun malam setiap malam. Akhirnya apa? Ada ujub di sana. Lahir ujub. Ujub itu apa? Ujub itu membanggakan diri. Dan ujub ini adalah sifat setan yang nampak banget. Padahal sebenarnya, kata ulama, ujub itu sebenarnya menunjukkan kelemahannya. Ijabun nafsi unwanu dhu'fi aklihi. Jadi sebenarnya orang yang ujub, Mbak, orang yang selalu mengingat kebaikan itu sebenarnya tanda bahwa dia itu tidak punya apa-apa. Tanda bahwa akalnya itu lemah sebenarnya. Orang yang akalnya luas, yang akalnya dahsyat, dia tidak akan lagi mengingat itu. Dia akan menganggap sudah berlalu dan tidak akan ditengok kembali. Saya punya kawan yang sudah mampu membangun masjid, tapi tidak pernah lagi ditengoknya masjid itu. Tidak pernah lagi diapa-apain masjid itu. Dibiarkan saja. Bahkan listriknya masih dia yang bayar, Mbak. Masjidnya sudah berjalan sekian tahun, listriknya masih dia yang bayar. Kita nggak pernah bayar listrik lagi. Dan tidak pernah ditengok lagi masjid itu. Mau bagaimana terserah. Ini yang dahsyat. Kenapa? Karena dia mungkin sudah melupakannya, kebaikan itu. Dan dia akan mendapatkan pahala selama masjid itu dipakai. Luar biasa nggak, Mbak? Luar biasa. Yang ketiga, dzikru dzunubil madhiyah. Maaf. Wa nadharu ila man fawqahu fiddin, yaitu melihat yang di atas dia dalam urusan agama. Nah, ini untuk sugesti kita berbuat baik. Artinya apa? Orang yang selalu melihat yang di atas kita dalam urusan yang baik. Misal, ini orang kok Masya Allah ya ibadahnya luar biasa, ini orang kok dermawan, saya kok belum bisa ya seperti itu. Maka kondisi ini akan mensugesti dirinya untuk mengejar amal-amal orang yang dia lihat itu. Mungkin ini saja dulu, Mbak. Yang terakhir nanti kita sampaikan bila tidak ada yang bertanya. Iya, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, itu tadi kajian kita, Kitab Nasihat.